Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yulinda dengan NIM 202101104024. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep waktu, perubahan, dan kebudayaan. Langsung saja pada poin pertama, yaitu pengertian kata sejarah atau etimologis. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, syajarah, artinya terjadi. Sedangkan kata syajaratun artinya pohon kayu yang terus-menerus tumbuh dari bumi ke udara yang mempunyai cabang, dahan, dan daun, bunga, serta buah. Selanjutnya, ada sejumlah definisi sejarah yang dikemukakan oleh para sejarawan. Di antaranya yaitu menurut Ismaun, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkausalitas pada masyarakat dengan segala aspeknya, serta proses gerak perkembangannya yang kontinu dari awal sampai sekarang, berguna bagi pedoman kehidupan masyarakat masa sekarang, serta sebagai arah cita-cita masa depan. Yang kedua, menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang pada umumnya berhubungan dengan cerita bertarik sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat pada masa lampau yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan, bahan-bahan tulisan atau tanda-tanda lainnya. Yang ketiga, menurut James Bang, sejarah adalah semua peristiwa masa lampau. Sejarah dapat membantu para siswa untuk memahami perilaku manusia pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang keempat, menurut Kuntowijoyo. Menurut Kuntowijoyo, sejarah dapat diartikan dua macam, yaitu sejarah dalam arti negatif dan sejarah dalam arti positif. Dalam sejarah dalam arti negatif ini dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, sejarah itu bukan mitos. Yang kedua, sejarah itu bukan filsafat. Dan yang ketiga, sejarah itu bukan ilmu alam. Dan yang keempat, sejarah itu bukan sastra. Kemudian sejarah dalam arti positif. Secara positif, sejarah dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, sejarah adalah ilmu tentang manusia. Yang kedua, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Tidak semua peristiwa penting untuk perkembangan dan perubahan masyarakat. Dan yang ketiga, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya dan terencana. Dan yang keempat, sejarah adalah ilmu tentang waktu. Guna sejarah. Menurut Kuntowijoyo, setidaknya guna sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu guna intrinsik dan guna ekstrinsik. Guna intrinsik terdiri dari atas beberapa poin, yaitu sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau serta sejarah sebagai pernyataan pendapat. Kemudian guna ekstrinsik. Dilihat dari kegunaan sejarah secara ekstrinsik, maka sejarah secara umum mempunyai fungsi pendidikan, diantaranya adalah pertama, pendidikan moral. Yang kedua, sejarah sebagai pendidikan perubahan. Dan yang ketiga, sejarah sebagai pendidikan keindahan. Poin yang ketiga yaitu tugas sejarah. Para sejarawan sepakat bahwa ilmu sejarah bertugas membuka peristiwa ke masa lampau atau waktu lalu umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga masa kini. Salah satu pengertian sejarah dalam ilmu tentang waktu di mana proses kelangsungan atau perjalanan waktu tersebut secara berkesinambungan. Dalam pandangan waktu seperti ini, maka secara implisit waktu mempunyai 3 dimensi, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Sedangkan istilah masa kini sebenarnya bersifat relatif, karena waktu berjalan terus-menerus dari detik ke detik, hari ke hari, tahun ke tahun, dan seterusnya. Selanjutnya, perubahan sosial budaya. Pengertian perubahan sosial budaya menurut
Kingsley Davis. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup semua unsur kebudayaan, misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain, termasuk perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial. Selanjutnya, menurut Taylor, ia mengemukakan bahwa kebudayaan adalah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, norma, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan dari manusia sebagai warga masyarakat. Perubahan kebudayaan adalah setiap perubahan dari semua unsur kebudayaan tersebut. Selanjutnya, menurut Gilin dan Gilin, mereka menyatakan bahwa perubahan sosial budaya merupakan variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial budaya adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam satu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termaksud di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Poin kedua itu faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, antara lain pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga sistem hak milik atas tanah mengalami perubahan-perubahan. Orang mengenal hak milik individual atas tanah, sewa tanah, gadai tanah, bagi hasil, dan sebagainya, yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, faktor dari internal itu penemuan-penemuan baru. Adapun faktor-faktor yang mendorong timbulnya penemuan-penemuan baru dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Caranya itu adanya kesadaran masyarakat akan berkurangnya kebudayaan, adanya kualitas para ahli dari suatu kebudayaan, adanya perangsang bagi kegiatan-kegiatan penciptaan dalam masyarakat, pengaruh unsur-unsur budaya luar yang lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, dan adanya lembaga atau organisasi sosial yang mendorong ke arah penemuan baru tersebut. Dan yang ketiga, pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Pertentangan dalam nilai-nilai dan norma-norma, politik, etnis, dan agama dapat menimbulkan perubahan sosial budaya yang luas. Pertentangan individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma, serta adat istiadat yang telah berjalan lama akan menimbulkan perubahan apabila individu-individu tersebut beralih dari nilai, norma, dan adat istiadat yang telah diikuti selama ini. Selanjutnya, faktor eksternal. Perubahan sosial budaya dapat pula disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat, yaitu pertama, lingkungan fisik. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, tanah longsor, dan lain-lain, memungkinkan masyarakat pindah dari daerah asal ke daerah permukiman baru. Yang kedua, peperangan. Peperangan yang terjadi antar satu masyarakat atau negara dengan masyarakat lain menimbulkan berbagai dampak, seperti dampak yang ditimbulkan oleh adanya pemberontakan dan pertentangan-pertentangan. Negara yang menang biasanya akan memaksakan negara yang takluk untuk menerima kebudayaannya yang dianggap kebudayaannya lebih tinggi tarafnya. Kemudian yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain, adanya interaksi langsung antara satu masyarakat dan masyarakat lain akan menyebabkan saling pengaruh. Selain itu, pengaruh budaya dapat berlangsung pula melalui komunikasi satu arah yaitu komunikasi masyarakat dengan media massa. Dan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menolak adanya perubahan sosial budaya. Caranya itu masyarakat merasa ragu-ragu atau curiga terhadap sesuatu hal yang baru yang dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat negatif.
Kemudian kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap sesuatu yang baru tersebut sehingga mereka menolak. Selanjutnya, adanya kecenderungan untuk tetap menyukai, memelihara sesuatu yang lama membuat inovasi terhalang. Misalnya masih adanya sikap priagi dan sikap feodalisme menghalangi seseorang untuk berorientasi pada prestasi individu. Dan selanjutnya, konsep kebudayaan. Pengertian kebudayaan. Berikut ini dikutip beberapa definisi kebudayaan sebagaimana dikutip oleh Widyo Siswoyo. Antara lain yaitu menurut Kontajaraningrat, kebudayaan itu merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia, yaitu hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai tantangan dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang dapat lahirnya bersifat tertib dan damai. Selanjutnya menurut Sultan Takdir Alis Yahbana, yang mengatakan bahwa kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir, sehingga menurutnya pola kebudayaan itu sangat luas, sebab semua perilaku dan perbuatan tercakup di dalamnya dan dapat diungkapkan pada basis dan cara berpikir, termasuk di dalamnya perasaan, karena perasaan juga merupakan maksud dari pikiran. Kemudian menurut si Van Peursen mengatakan bahwa dewasa ini kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan kehidupan setiap kelompok orang berlainan dengan hewan, maka manusia tidak dapat hidup begitu saja di tengah alam. Oleh karena itu, untuk dapat hidup manusia harus mengubah segala sesuatu yang telah disediakan olehnya. Secara umum, juga dapat disimpulkan bahwa kebudayaan mempunyai ciri-ciri, diantaranya itu kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan diwariskan dari generasi ke generasi secara non-genetis, tetapi diperoleh manusia melalui proses belajar. Dan kebendaan kebudayaan dapat berupa gagasan, tindakan, dan hasil karya yang berbentuk material. Kemudian kebudayaan sifatnya dinamis, serta kebudayaan dibutuhkan oleh manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Tentang unsur-unsur kebudayaan. Pertama, bahasa. Bahasa dapat dibedakan atas beberapa poin, yaitu bahasa isyarat, misalnya ketongan, gerakan tangan, anggukan, gelengan kepala, dan isyarat lain yang diterima berdasarkan kesepakatan suatu masyarakat. Kemudian bahasa lisan diucapkan melalui mulut, serta bahasa tulisan melalui buku, surat, koran, dan sebagainya. Unsur-unsur kebudayaan selanjutnya itu sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau sistem teknologi. Menurut Notonegoro, manusia adalah makhluk yang bersifat monopolaris, yang terdiri dari susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga, sedangkan jiwa mempunyai apa yang disebut dengan cipta, rasa, dan karsa. Selanjutnya unsur kebudayaan yaitu sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi. Masyarakat pemburu dan peramu, pertanian berpindah-pindah atau berdagang, pertaniannya intensif, kemudian industri. Unsur-unsur kebudayaan selanjutnya yaitu sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial atau sistem sosial. Kodrat manusia adalah sebagai makhluk monopolaris dan tidak ada manusia yang dapat hidup dan mengalami penghidupannya seorang diri, tetapi pasti memerlukan bantuan orang lain. Unsur-unsur kebudayaan selanjutnya itu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia dengan cara belajar, baik belajar dari lingkungan alam, lingkungan sosial maupun lingkungan budayanya. Pengetahuan yang sifatnya universal meliputi pengetahuan tentang tumbuhan-tumbuhan,
ruang dan waktu, bilangan, tubuh manusia, dan perilaku antar sesama manusia. Unsur kebudayaan selanjutnya itu sistem religi. Adanya keterbatasan manusia dalam memahami, memikirkan, dan menganalisis keadaan dan kejadian alam dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti gempa bumi, gunung meletus, kelahiran, kematian, ada orang jahat, ada orang sombong, dan perilaku lainnya yang menyimpang dari nilai dan norma masyarakat. Ini menyebabkan manusia sadar akan adanya kekuatan di luar dirinya sendiri yang disebut kekuatan supranatural. Unsur-unsur kebudayaan selanjutnya itu sistem kesenian. Kesenian pada umumnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu seni rupa meliputi seni patung, seni pahat, seni lukis, dan seni rias. Yang kedua, seni suara meliputi seni vokal, seni musik, seni sastra seperti puisi, prosa, novel. Dan yang ketiga, seni gerak meliputi drama, pantomim, seni tari, dan sebagainya. Poin selanjutnya itu wujud kebudayaan. Menurut Koen Tajaraningrat, ketujuh unsur kebudayaan tersebut masing-masing mempunyai 3 wujud kebudayaan. Adapun wujud kebudayaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem budaya atau cultural system. Sistem budaya, wujud kebudayaan pada tingkat ini sebagai satu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Sifatnya ini masih abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada di kepala-kepala atau dalam alam pikiran masyarakat di mana kebudayaan itu berada. Kemudian selanjutnya sistem sosial atau social system. Sistem sosial ini merupakan wujud kedua dari kebudayaan disebut sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dari hari ke hari menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Aktivitas-aktivitas manusia dalam sistem sosial ini bersifat konkret, bisa difoto, bisa diobservasi. Selanjutnya itu berupa kebudayaan fisik. Wujud kebudayaan fisik adalah benda-benda hasil karya manusia. Sifat dari wujud kebudayaan ini sifatnya paling konkret, misalnya rumah, sepeda motor, komputer, kain batik, kancing baju, dan sebagainya. Sebagai contoh, sistem kepercayaan mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan dan gagasan-gagasan tentang Tuhan, dewa-dewa, roh-roh halus, neraka, surga, dan sebagainya. Sekian dari penjelasan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.